Silakan Bapak Ibu jamaah yang sudah masuk di ruang utama agar merapikan sopnya. Ini di sop kedua masih ada yang kosong, Pak. Monggo Pak, maju Pak. Ayo dirapikan dulu Pak sopnya. Begitu juga jamaah ummahat, ibu-ibu yang ada di lantai bawah agar bisa merapikan barisannya. Utamakan di sop yang paling depan dulu. Silakan bisa merapat ke depan. Nanti jamaah yang datang belakangan tidak terganggu. Ayo Pak, sumonggo. Sunnah daripada kita kalau berjamaah di masjid, baik sholat Jumat ataupun sholat Aid. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulumatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Wabil khusus hadrati imamina wa khatibina sahibul fadilah al-mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Fatih Rishad MA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Huda Bapak Haji Giriyasa dan jamaah semuanya yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka menunaikan sunnah daripada Idul Fitri 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, barokah usianya, barokah rezekinya, barokah amaliyanya. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqali alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kita hari ini di pagi yang cerah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehat walafiat, nikmat diberi kesempatan, nikmat diberi niat untuk hadir menunaikan sunnah daripada Idul Fitri, yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Maka mudah-mudahan dengan nikmat ini kita semakin bertambah syukur sehingga oleh Allah distempel sebagai abdan syakuron. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput mari kita curahkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan fungsi saya di sini sebagai muqassimul aqad, maka tidak panjang lebar akan saya bacakan susunan mata acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini dalam rangka salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan sekaligus LPJ kegiatan Ramadan, acara yang ketiga salat Idul Fitri, yang keempat khutbah Idul Fitri, dan acara yang kelima ramah tamah, dan sekaligus ditutup dengan doa. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini berharap berkah dan juga maunah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang berikutnya sambutan dan sekaligus laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Nurul Huda. Kepada yang terhormat Bapak Haji Giryasa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmah, taufik dan hidayahnya pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan hati yang lapang setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah, puasa, tadarus, sodakoh dan segala kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian, hari Idul Fitri adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kemenangan menahan hawa nafsu dan memperbaiki akhlak. Oleh karena itu, Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat silaturahmi, saling membuka hati dan saling memaafkan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat ukhuwah di antara kita sebagai satu keluarga besar jamaah Masjid Nurul Huda. Sebagai mewakili pengurus DKM Masjid Nurul Huda, izinkanlah saya untuk memberikan laporan kegiatan selama 1 bulan penuh yang sudah kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Kegiatan Ramadan tahun ini dimulai dengan kegiatan Tarhib Ramadan, selanjutnya juga kegiatan rutin sholat taraweh dan tadarus, serta tidak lupa dilakukan tausiah secara mingguan, dan juga kami melaksanakan kegiatan iftar jama'i dan juga melaksanakan kegiatan nuzulul Quran, serta di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail beserta sahur jama'i. Dan alhamdulillah semalam kami sudah selesai melaksanakan pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, dan sodakoh, dan seluruhnya sudah kami distribusikan kepada yang berhak. 2 kegiatan lagi yang masih tersisa, yaitu hari ini, insya Allah saat ini kita akan melaksanakan sholat id bersama, dan selanjutnya dalam 2-3 minggu ke depan, insya Allah kita akan melaksanakan halal bihalal untuk jamaah Masjid Nurul Huda. Sebagai bentuk transparansi dan amanah kepada jamaah, berikut kami sampaikan laporan singkat kegiatan penggalangan dana dan penyaluran dana sodakoh selama bulan Ramadan. Pertama yaitu pengumpulan melalui tromol masjid. Total pemasukan selama 1 bulan ini adalah sebesar Rp46.662.000, terdiri dari tromol kotak sumbangan sebesar 29.862.000, dan juga dana yang kami terima dari amplop sumbangan yang kami sudah bagikan di awal bulan Ramadan sebesar 16.800.000. Pengeluaran untuk operasional masjid selama Ramadan sebesar 25.499.000. Ini umumnya kita gunakan untuk bizarah imam, penceramah, operasional, dan juga membantu operasional ya, selama bulan Ramadan. Saldo yang tersisa adalah 21.163.000. Dana ini akan kami masukkan ke dalam kas operasional. Insya Allah akan kita gunakan untuk operasional Masjid Nurul Huda ke depannya. Sebagai informasi, kebutuhan operasional rutin Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini per bulan kurang lebih 28 juta rupiah.
Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menjalankannya. Kami bisa menjaga posisi kasnya untuk dapat menjalankan program-program yang kita rencanakan. Selanjutnya, kegiatan santunan yatim piatu dan duafa ini dikoordinir oleh ibu-ibu pengurus santunan yatim piatu dan duafa. Total dana yang terkumpul sebesar Rp61.964.500. Alhamdulillah ada kenaikan kurang lebih 15% dibanding tahun lalu. Dan sudah didistribusikan kepada 104 orang, yaitu terdiri dari yatim piatu, anak-anak yatim piatu sebanyak 61 anak dengan masing-masing mendapat santunan 400.000, dan untuk kaum duafa sebanyak 43 orang, masing-masing mendapat 300.000. Sehingga saldo yang tersisa sebesar Rp24.664.500. Dana ini juga akan kami masukkan ke dana santunan yatim piatu, karena sebagai informasi Masjid Nurul Huda memiliki 32 anak yatim piatu yang tiap bulannya insya Allah kami santuni masing-masing 300.000 untuk biaya sekolahnya. Jadi dana tersebut sisanya kita masukkan untuk operasional ke depan untuk memberikan santunan bulanan untuk adik-adik sekalian. Berikutnya adalah infak pembangunan masjid. Alhamdulillah terkumpul dana pembangunan selama bulan Ramadan sebesar Rp26.790.117, sehingga total dijumlahkan dengan kas yang ada untuk pembangunan menjadi total Rp41.719.175. Estimasi anggaran biaya operasional kita, estimasi anggaran biaya pembangunan kita sebesar 55 juta, masih ada kekurangan 13 juta, tapi insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan rencana renovasi berkelanjutan dan juga pembangunan sisi kanan dan menara kita perbaikan, menara kita akan kita segera laksanakan, insya Allah, mohon doanya. Dan terakhir, pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, dan sodakoh. Alhamdulillah zakat fitrah terkumpul dalam bentuk uang sebesar Rp31.526.000, zakat mal sebesar Rp40.750.000, fidyah sebesar Rp12.105.000, sodakoh sebesar Rp8.620.000. Jadi total dana keseluruhan yang terkumpul sebesar Rp93.001.000. Ini juga sama, kurang lebih ada kenaikan 15% dibanding tahun lalu. Alhamdulillah, artinya banyak jemaah yang semakin percaya terhadap Masjid Nurul Huda. Untuk beras terkumpul sebanyak 368 liter dan sudah dibagikan kepada 92 orang. Untuk zakat fitrah uang sudah kami salurkan semalam sebanyak 364 orang yang berhak menerimanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi dan mempercayakan amanah ini kepada DKM Masjid Nurul Huda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Ramadan, para donatur, para ustadz dan penceramah, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran seluruh kegiatan ibadah selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Terakhir, kami sebagai DKM Masjid Nurul Huda berkomitmen tetap terus memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah, baik dalam penyelenggaraan ibadah, kebersihan masjid, pembinaan keagamaan, maupun pengelolaan dana secara amanah, terbuka, dan bertanggung jawab. Jadi jika ada hal baik yang sudah kami lakukan, tolong sampaikan kepada orang lain agar semakin banyak jemaah Masjid Nurul Huda. Tapi jika ada hal yang kurang, tolong sampaikan ke kami saja supaya segera kami lakukan perbaikan. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari jamaah agar masjid kita dapat terus berkembang dan menjadi pusat ibadah, dakwah, dan kegiatan sosial yang semakin bermanfaat bagi umat. Akhir kata, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyama wa syiyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Haji Kiryasa, Ketua DKM Nurul Huda. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Acara berikutnya, mari kita ikuti Salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebelumnya kami mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan salat ini, karena dilaksanakan setahun sekali, paling tidak mengingatkan kepada jamaah untuk niatnya agar diperbaiki. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nanti ada takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Ini komandoin nanti sama guru kita Al-Imam Ustadz Dr. Muhammad Fatih Rishad. Kemudian mengingatkan juga kepada jamaah semuanya bahwa insya Allah nanti tanggal 12 April Masjid Nurul Huda akan mengadakan halal bihalal. Tentu ini sangat penting sekali untuk disampaikan. Mumpung lagi kumpul di sini semuanya, silakan nanti bisa merapat di Masjid Nurul Huda untuk acara halal bihalal keluarga besar Masjid Nurul Huda yang akan diadakan pada tanggal 12 April 2026. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara untuk menunaikan salat Idul Fitri. Maka mohon perhatiannya kepada jamaah yang HP-nya belum di silent. Paling tidak ini alarm sisa Ramadan. Biasanya kan alarm sisa Ramadan ada tuh. Tolong dimatikan dulu. Ya, jangan pas lagi sholat Id kemudian alarmnya nyala nih, bunyi. Jadi tolong perhatikan HP-nya yang alarmnya masih standby di pukul 7 ataupun 7.10 mohon dimatikan dahulu. Terima kasih atas perhatian, atas kehadirannya. Mohon keikhlasannya hadiah Al-Fatihah kepada jamaah semuanya. Tentu kita khususkan untuk para almarhumah perintis, pendiri, pembangun Masjid Nurul Huda ini. Tidak saya sebutkan satu persatu karena pasti banyak yang ikut terlibat dalam pembangunan ini. Kemudian kita khususkan untuk para donatur pada hadetolan yang senantiasa ikut serta dengan ikhlas memberikan sebahagian rezekinya untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Huda. Dan yang ketiga, mari kita khususkan untuk semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, baik jamaah bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang di bawah. Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan umur panjang dalam keadaan taat. Biiznillah bijabatil qabul wa tamamil mas'ul ala haidhini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'adakumullah, yang bertindak sebagai khatib dan imam Gurunda Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Fatih Rishad MA. Tema pada pagi hari ini adalah indikator kesuksesan menjalani Ramadan. Setelah sebulan kita menjalani Ramadan dengan kegiatan ibadahnya, maka apa indikator dari kesuksesan itu? Yuk disimak dengan baik, jangan dulu langsung pulang ya. Jangan dulu langsung pulang. Nanti setelah khutbah selesai, mohon kiranya Bapak bisa buat barisan dari samping kanan saya untuk kita musyafahat tahniah ya, sambil berlebaran. Jadi setelah khutbah selesai jangan dulu bubar, kita salam-salaman dulu. Begitu juga dengan jamaah ibu-ibu yang di bawah. Baik, dan sebagai muraqi akhinal kiram Ustadz Ahmad Zamzuri. Sehat-sehat sedayana, ila liqa, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحيمكم الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dirapatkan, diluruskan safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا إن هذا يوم عظيم أحل الله عليكم به الطعام وحرم الله عليكم به الصيام. أنصتوا واسمعوا لا يتكلموا عند الخطبة لعلكم تفلحون. اعلموا إن هذا يوم عظيم أحل الله عليكم به الطعام وحرم الله عليكم به الصيام. أنصتوا واسمعوا لا يتكلموا عند الخطبة لعلكم ترحمون. أنصتوا واسمعوا لا يتكلموا عند الخطبة لعلكم فائزون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima wal 'asr innal insana lafi khasr. Al-ayah. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya dalam sejarah hidup kita, Allah perkenankan kita siang pagi ini untuk duduk bersinggu bersama menjalankan ritual tahunan, sekalipun kedudukannya sunnah, namun ibarat orang kuliah lulus tapi nggak wisuda. Maka ini pagi para wisudawan wisudawati Ramadan kita kumpul di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah Ramadan kita tahun ini Allah terima sebagai amal soleh sebaik-baiknya, yang berdampak kehidupan kita ke depan nanti lebih barakah lagi. Jamaah yang saya muliakan, sering saya sampaikan analogi sederhana untuk mengetahui barometer sehingga menimbulkan indikator suksesnya seorang shaimin shaimat dalam Ramadan ini. Ramadan itu ibarat kuliah S1 4 tahun umpamanya. Semua mata kuliah kelar, di wisuda dong. Ini hari ini saudara lulus. Tapi untuk apa kita kuliah? Apakah cuma sekedar dapat ijazah? Kelar kuliah, di mata masyarakat itu ijazah manfaat atau enggak? Ada orang yang standarnya kuliah sukses, lulus, namun di mata masyarakat enggak dianggap. Itu ijazah enggak laku, saudara. Luntang lantung, punten mohon maaf, itu ibarat orang lulus tapi nggak lolos. Tapi alhamdulillah banyak juga sih
Orang yang dengan gelar sarjananya, dengan magisternya, dengan doktornya, profesornya, gelar jenjang pendidikan kuliah, dia kerja. Itu namanya lulus dan lolos. Ada model manusia puasa Ramadan lulus, saudara, nggak pernah absen, nggak pernah batal, taraweh kagak pernah bolong, saudara, hatam Quran berkali-kali, lulus. Sekarang nih sudah lolos nggak? Rumusnya 1:11. Apa maksudnya? Sebulan ini kita lulus untuk menempa, mengkader pribadi seorang muslim yang bertakwa 11 bulan ke depan. Saudara yang saya muliakan, agama kita mengatakan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia celaka. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi. Sama aja kagak boleh. Orang Betawi bilang jangan kata kalah, seri boga. Sama hari ini dengan hari kemarin, saudara, rugi. Tapi siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka fahuwa rabi, dia adalah orang yang beruntung. Standar ini menjadi barometer pada setiap ibadah kita. Ramadan cuma sebulan, menang kagak 11 bulan ke depan. Lah, saudara yang saya muliakan, satu contoh aja. Secara harfiah, yang namanya puasa itu adalah imsak, nahan. Jangan kata yang haram, yang halal aja kita bisa tahan. Nasi uduk, apa boleh kita makan lagi puasa? Nggak boleh. Emang haram? Enggak. Tapi di manage waktunya. Nanti azan maghrib, es teler, somai, semuanya halal, boleh dimakan. Gak boleh. Kapan? Nanti maghrib 13 jam lebih, saudara. Kita tahan emosi kita, nafsu kita. Pesan moral untuk menjamper daripada ini, bagaimana orang tuh yang halal bisa ditahan, tentunya yang haram bisa lebih ditahan lagi dong. Mas, mbak, bang, pak, bu, dek, percuma puasa Ramadan. Sebelum Ramadan kita belang, setelah Ramadan podua sarua kene. Apa pesan bulan Ramadannya, saudara? Sama dong. Yo, kalau yang halal bisa kita tahan, tentunya yang haram kita bisa lebih tahan lagi. Apa maksudnya? Yang dagang ada di sini banyak. Jangan kayak model umat Nabi Syuaib. Iza qalu 'alan nasi yastawfun wa iza qalu aw wazanuhum yahsirun. Dagang si dagang, tapi ngurangin timbangan, ngurangin takran, pengen cepet kaya, bosan miskin. Literan beras liter dimodif, ditotok bawahnya, menang 2 ons. Pak Ustadz, kan timbang 2 ons, yang beli jutaan manusia, saudara. Bukan nggak boleh kaya, jangan lompat pagar. Saudara yang saya muliakan, jauh-jauh hari baginda Rasul mengatakan, kam min shaim laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi nggak dapat pahala sedikit pun, yang dia cuma dapat lapar dan haus saja. Mulutnya dia bisa tahan minum 13 jam lebih. Mulutnya dia bisa tahan kagak makan 13 jam lebih, saudara. Tapi puasa-puasa mulutnya masih nyap-nyap aja. Masih ngomongin orang, masih gibah, masih statue, bukan setelan cuek, setelan curut, monyong curut tuh. Artinya apa, saudara? Masih puasa, udah gugur kita punya pahala. Saudara yang saya muliakan, pesan agama tidur. Daripada ente puasa ngomongin orang, tidurnya ibadah, saudara. Jangan sampai saya ke tangga saya lantaran ngamalnya hadis, saudara. Habis sahur dia tidur, bangun pas azan maghrib. Kebo ini namanya. Saudara yang saya muliakan, pesan moralnya apa yang kita dapat?
And you have to know, our time in the world is too short. Umur kita nggak lama, saudara. 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Kita bukan nakut-nakutin. Orang yang cerdas itu ada skala prioritas. Ada jiwa visioner. Begini. Orang yang merantau di Jakarta, kan banyak suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Biasanya Lebaran begini biasanya, entah sebelum Lebaran, entah setelah Lebaran, pulang kampung, kearifan lokal, cakep, sekalipun gak wajib hukumnya. Betapa banyak saudara orang yang memaksakan diri, memberikan satu narasi pencitraan, orang hidup di kota metropolitan ketika pulang kampung ingin memberikan asumsi, kita ini orang yang hebat. Kalau bahasa Betawi, Pak, gak apa-apa deh, tekor, yang penting nyohor. Setiap mudik gonta ganti mobil, padahal rental, kagak ada urusan. Yang penting orang tahu gua orang sukses. Anak kecil dicekelin, anak yatim disantunin, orang susah dikasih. Wah, bares saudara. Gak, itu urusan masing-masing, Pak. Tapi saya ingin coba ada gambaran. Bayangkan 1 menit saja. Seandainya pulang kampung mudik, satu saat kagak bawa mobil, boro-boro gonta-ganti mobil, pulang kampung mudik ngetung, jalan kaki, bogembolan, sampai rumah, sampai kampung bukan ngasih, ngutang sama RT sama RW. Malu nggak tuh kira-kira? Semalu-malu orang mudik model begitu bisa balik lagi ke Cilandak. Tapi pulang kampung ke kuburan, saudara. Fa'inal mafar. Di mana kita mau kabur lagi, saudara? Yang bisa nolong kita cuma amal kebaikan. Standar, indikator yang menjadi barometer kita setiap tahun puasa Ramadan, sukses, lulus dan lolos apa enggak, kita kagak ada yang ngerti. Makanya media ini akan menjadi satu cermin bagi kita. Oh iya, jangan bablas dong, saudara. Banyak orang nih masuk pintu Royan, itu pintu VVIP, saudara. Babu Royan khusus untuk orang yang puasa Ramadan. Yang sering sholat nggak masuk situ. Yang sering umrah nggak masuk situ. Yang sering haji nggak masuk situ, saudara. Yang sering mancing gempang, apalagi kagak boleh masuk situ. Yang boleh masuk itu pintu, saudara, cuma orang-orang yang puasa Ramadan yang ikhlas karena Allah. Rekam jejak seorang anak manusia banyak rupanya. Nanti kata Rasulullah, begitu dia wafat nggak masuk tuh pintu, terjerembab di neraka jahanam. Something wrong, pasti ada yang salah, saudara. Suatu saat Nabi papasan sama seorang sahabat. Nih sahabat dulu gemuk banget, sekel tebem. Sekarang apa ngajari kurus banget. Ente sakit, kata Nabi. Oh tidak ya Rasulullah. Ini sahabat butuh validasi sama ibadahnya. Kok sekarang kurus sampean? Saya ya Rasulullah kurus begini lantaran saban hari, setiap hari saya puasa. Setiap hari puasa. Setiap malam tahajud. Nih jidat saya total 17 itemnya, saudara. Mungkin kalau pakai sorban nyengser di aspal sorbannya. Perut saya lapar, saudara. Ya Rasulullah, saya zikir. Setiap hari saya di masjid, saya itikaf, saya khatam Quran, saya zikir, saudara. Apa kata Rasulullah? Mas, ya di hadisnya kagak ada emas, cuma di sini aja saya ngomong begitu. Mas, saya ini Nabi, saya ini Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada saya. Saya itu ada kalanya puasa, ada kalanya kagak, nggak kayak kamu. Saya ini Rasulullah. Ada kalanya saya tahajud, ada kalanya saya istirahat. Saya ini Nabiullah. Ada kalanya waktu untuk Allah di masjid, ada kalanya untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Balance dong, jangan kayak ente. Sehingga validasi yang diinginkan oleh sahabat frank. Sehingga Rasulullah sedikit nyentil dalam hadis sahih, saudara.
la yadkhulanna ahadukum al-jannah bi'amali. Demi Allah, tidak akan seorang pun di antara kalian masuk surga dengan amal ibadahnya. Saya tambahkan, sekalipun setiap hari hatam Quran, setiap Jumat sedekah Jumat 1 miliar, setiap bulan umrah, setiap tahun dia pergi haji, saudara, sujudnya ribuan rakaat, tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya. Nabi yang sampaikan, illa ayyataghammadahullah birahmatih, kecuali Allah kasih rahmat kepada dia. Sahabat lagi dikasih begini ngerengkal. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Anda tidak akan masuk surga tanpa rahmat Allah. Wala ana, termasuk saya. Jadi yang paling mahal Pak, bukan puasa, bukan lapar, bukan tahajudnya. Rahmat Allah turun nggak sama kita nih hari? Saudara, kita mau ahli ibadah, oh hebat, tapi merasa paling hebat dalam ibadah, ingat bahaya. Kita ahli ilmu, hebat, merasa paling alim, itu bahaya. Tidak ada yang lebih alim daripada iblis, tidak ada yang lebih hebat ibadahnya daripada iblis. Sakti mandraguna, iblis 2000 tahun menjadi penasihat malaikat, sombong, tempatnya di neraka, saudara. Jadi ada orang yang luntur rahmatnya lantaran sombong, ada orang yang luntur rahmatnya lantaran ibadahnya butuh validasi pengakuan orang, ada orang yang luntur rahmatnya lantaran kagak peduli terhadap adik kandungnya yang terlunta-lunta. Orang dikasih, orang dibantu, adik sendiri nggak diurusin, saudara. Kalau udah nggak peduli terhadap adik, udah kagak peduli terhadap mertua, orang tua, guru, baca alam sekitar, saudara. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan yang kita punya. Saudara yang saya muliakan, terlalu panjang kalau kita ungkap di sini. Yang jelas, kita lulus atau lolos kelihatannya 11 bulan ke depan. Peningkatan enggak? Taraweh nih di sini berapa rakaat? Umpamanya 20 rakaat. Kan ntar malam udah nggak taraweh, ganti dah, paling gagak 4 rakaat tahajudnya, witirnya 3, mau standar Nabi 8. Yang hatam Quran sebulan cakep, paling gagak sehari 1 ain. Masa kagak bisa? Standar istiqomah itu yang menjadi barometer indikator kita itu sukses di tempat Ramadan. Saudara yang saya muliakan, untuk menutup mimbar singkat ini ada kisah nyata. Nabi mau naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri kayak model begini, Pak. Ini kalau ini bukan mimbar, ini mah namanya podium. Kalau mimbar itu yang kayak singgah sana tuh Pak, ada tangganya 3. Ini hadis sahih Pak. Nabi naik, ini mau khutbah Idul Fitri, Nabi naik tangga pertama, Nabi bilang amin, sahabat dengar. Kaki kiri naik, amin. Kaki kanan naik, amin, saudara. Sahabat kerendengan, nanaonan. Agak ada yang doa Nabi amin, amin, amin 3 kali. Ayah naon. Ntar gua tanya nih, kelar sholat gua tanya. Kelar, ya Rasulullah, izin bertanya boleh? Oh, enggak, silakan. Tadi kami mendengar Anda mengatakan amin 3 kali ya Rasulullah. Emang ada apa? Sementara di antara kami tidak ada yang mendoa. Tadi Jibril datang, Pak. Saya mau naik mimbar, Jibril datang. Kata Jibril, ya Muhammad tolong aminkan doa saya. Saya husnuzon, malaikat yang doa pasti bagus. Yang pertama apa ya Rasulullah? Yang pertama doa malaikat Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah seorang manusia masuk Ramadan, puasa Ramadan, tarawehnya full, hatam Quran berkali-kali, sedekahnya luar biasa, semuanya dilakukan, tapi tempatnya di neraka, saudara. Ramadan gak mampu ngampuni dia. Ini yang tadi ini. Emang kenapa ya Rasulullah? Perutnya dia bisa nahan lapar,
nggak bisa menahan makan hasil uang haram. Nggak ada beda mana Ramadan mana kagak. Mulutnya kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, kayak Ummu Jamil, kompor, tukang ngadu domba, dia bisa nahan lapar. Yang itu dia bisa tahan, percuma sudah. Lalu yang kedua, ya Rasulullah, apa doa malaikat Jibril? Syaqiya abdun wajada abawaihi au ahlahuma falam yudkhilahu li jannah. Ada seorang anak yang punya dua orang tua, ayah dan ibunya masih hidup atau salah satunya, namun keduanya tidak mampu menghantarkan seorang anak ke dalam surga. Artinya apa saudara? Percuma ya Rasulullah. Ada seorang anak manusia puasa Ramadan, hebat sahjudnya, hebat tasbihnya, hebat hatam Qur'annya, hebat sedekahnya. Setiap malam ibunya nangis lantaran perbuatan dia. Setiap malam hati ayahnya tergores lantaran perbuatan anaknya yang durhaka. Saudara, tidak akan ada kita di dunia tanpa ada orang tua kita. Apakah karena saking sayangnya kita kepada istri, kita lupakan mereka, saudara? Ada kasus Alqamah, sahabat Nabi yang mati hampir nggak bisa mengatakan la ilaha illallah karena mendahulukan istri, saudara. Sehingga konsep surga di bawah telapak kaki ibu berlaku umum, tapi khusus untuk perempuan ketika sudah menikah, kunci surga bukan orang tua tapi suami, saudara. Maka suami ketika berbakti kepada ibunya, mendahulukan ibunya, mendahulukan orang tuanya, harusnya bersyukur seorang istri. Durhaka sama orang tua tidak akan ada manfaatnya ibadah Ramadan kita. Yang terakhir, syaqiya abdun dzukirta indah walam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba ya Muhammad, telinganya di dunia sering mendengar namamu disebutkan, namun lisannya enggan untuk berselawat kepadamu. Sallu ala sayyidina Muhammad. Saudara, singkatnya, kalau sama Nabi kagak peduli, otomatis nih orang egois sama orang lain. Bagaimana kita mau ditolong kalau kita nggak peduli dengan orang lain? Oleh sebab itu paling tidak 11 bulan ke depan harus ada efek akhir daripada berkah positif Ramadan. Indikator Ramadan akan terlihat perilakunya yang emosian, oh jadi sabar. Perilakunya yang tadinya siap biasa buka aurat, sekarang sudah berhijab. Perilakunya yang buruk menjadi baik. Mudah-mudahan umur yang singkat ini, entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap berkah Ramadan tahun ini Allah jadikan hidup kita penuh barakah lagi, dan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بخلصه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا ودبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسوأ وشر العدا وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر من العائد والفائزين تقبل الله منكم تقبل يا كريم mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Haji Edi Khalil, Bapak Haji Lamudin, Bapak Haji Aulia Martam maju ke depan supaya tidak ikut keliling ke kebun. Ala Muhammad ya Rabbi sallallahu dari sini aja Pak. Wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Para kasepuan izin foto bersama dulu. Ya betul. Ya. Ramah yang kasepuan aja. Oh, kasepuan. Ayo monggo, Pak Jepri ikut foto Pak Jepri, Pak Haji Ihsan. Oke, selamat ya.
Monggo para kasepuhan, ada ramah tamat gawah sarapan pagi. Kita membatin nasi ya. Semuanya. Assalamualaikum.